Oke semuanya, kembali lagi di Salas Film. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Whiplash yang ditulis dan didirect langsung oleh Damien Chazelle. Jadi film ini bercerita tentang Andrew Newman, seorang pemuda yang sangat suka dengan musik, terlebih khusus di drum. Buat teman-teman yang suka musik, pasti akan tertarik dan suka dengan film yang satu ini. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Andrew Newman yang bercita-cita menjadi pemain drum yang hebat seperti Buddy Rich idolanya. Tapi tentu tidak mudah untuk mencapai hal itu. Dia harus berusaha mengasah skillnya. Dibantu oleh seorang konduktor hebat bernama Terence Fletcher yang merupakan tipe orang yang keras dan kasar dalam melatih para pemain musiknya. Diawali dengan ditunjukkan Andrew Newman yang sedang berlatih drum di dalam ruangan. Tiba-tiba Terence Fletcher yang sedang mencari pemain drum untuk bandnya muncul dan menyuruhnya untuk terus bermain dan menunjukkan skillnya. Setelah itu dia pergi. Andrew sangat berharap bisa dipilih oleh Terence, tapi itu tidak mudah. Malamnya dia pergi menonton bioskop dengan ayahnya. Besoknya dia pergi ke sekolah dan berlatih. Lalu dia pergi melihat band dari Terence yang sedang berlatih. Saat sedang mengikuti kelas, Terence kembali muncul dan semua yang ada di kelas terdiam. Dia menguji semua pemain musik di sana, lalu memilih pemain drum untuk ikut dengannya. Dan pemain drum yang dipilih adalah Andrew. Dia sangat kaget dan senang tentunya. Other drums. Mereka kemudian menentukan jadwal untuk latihan. Karena hatinya sedang senang, dia kemudian memberanikan diri untuk mengajak kencan wanita yang dia sukai yang bernama Nicole. Besoknya dia datang mengikuti kelas Terence. Dia pikir dia terlambat, tapi ketika tiba dia hanya sendirian. Setelah beberapa saat, barulah yang lain tiba. Semua hanya fokus mempersiapkan alat musiknya. Ketika Terence tiba, semua langsung duduk diam dengan segala persiapan yang sudah selesai. Andrew tampak sedikit bingung dengan situasi yang ada. Terence lalu memulai kelasnya sampai ada salah satu dari timnya yang suara musiknya fals. Dia kemudian memarahi mereka. Kelas dihentikan sementara selama 10 menit. Andrew kemudian berbicara dengan Terence di luar, mendengar kata-kata motivasi darinya. Mereka lalu kembali memulai kelas, tapi Andrew melakukan kesalahan, karena temponya tidak sesuai dengan yang Terence inginkan. Dia lalu memarahinya dengan keras. Saat itu Andrew saking takutnya, dia menangis. Di fase ini Andrew mulai merasa kesulitan, tapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Dia lalu berlatih lebih keras lagi. Hari kencannya pun tiba. Dia makan bersama dengan Nicole dan berkenalan lebih jauh di sana. Mereka jadi lebih dekat dan akhirnya pacaran. Hari kompetisi jazz pun tiba. Andrew menjadi pemain drum cadangan. Sebelum tampil, Terence melakukan briefing kepada mereka dan meminta untuk tidak menghilangkan buku lagunya masing-masing. Pada set pertama, semua berjalan baik. Lalu mereka istirahat sebentar. Pemain drum utama menitipkan buku lagunya pada Andrew, tapi tanpa disengaja buku itu hilang. Saat persiapan untuk set kedua, Terence memarahi mereka karena menghilangkannya. Pemain drum utama kemudian mengatakan kepada Terence kalau dia tidak bisa bermain tanpa buku itu. Andrew kemudian menawarkan diri untuk menggantikannya, karena dia menghafal semua musiknya. Set kedua pun berjalan dengan baik dan sekolah mereka memenangkan kompetisi itu. Pada keesokan harinya ketika mereka dalam kelas, Terence meminta Andrew untuk menjadi pemain utama bukan cadangan. Dia sangat senang dengan hal itu. Adegan kemudian pindah pada momen makan bersama keluarganya. Di sana mereka saling memamerkan pencapaian masing-masing. Kesenangan Andrew tidak bertahan lama.
Terence ternyata mengundang Connelly, temannya di kelas musik sebelumnya, menjadi saingan untuk memperebutkan tempat utama di timnya. Andrew sangat marah dengan keputusan itu, karena dia menganggap Connelly permainannya tidak bagus. Karena kegilaannya akan musik, Andrew kemudian memutuskan untuk benar-benar fokus dengan itu dan tidak mau teralihkan dengan lain, termasuk pacarnya Nicole. Dia kemudian memutuskan Nicole. Hari-hari yang berat pun mulai menekan Andrew. Dia menjadi stres dan tertekan. Saat sedang mengikuti kelas, Terence masuk dan menceritakan tentang muridnya 6 tahun lalu yang sangat berbakat telah meninggal dunia pagi itu. Hari kompetisi berikutnya sudah dekat. Mereka kemudian berlatih dan mengikuti kelas seperti biasa, dan tentu dengan cara Terence yang selalu tegas. Saat kompetisi tiba, dalam perjalanan Andrew mengalami kendala karena kendaraan yang dia naiki mogok dan akhirnya terlambat. Ketika dia tiba di tempat, Terence sudah menggantikannya dengan Connelly. Dia tidak terima dan bersikeras untuk tampil sebagai pemain utama. Mereka pun bertengkar. Terence kemudian memberikan kesempatan untuk Andrew, tapi dengan menggunakan stick drumnya sendiri, yang ternyata tertinggal di mobil yang tadi. Dia harus tiba kembali dalam 5 menit atau tidak sama sekali. Andrew pergi bergegas mengambilnya, dan ketika balik, dia mengalami kecelakaan. Dalam kondisi terluka, dia tetap memaksakan diri untuk tampil. Saat tengah bermain dalam kondisi terluka, dia menjatuhkan sticknya. Kemudian mengacaukan permainan seluruh band. Terence kemudian menghentikan pertunjukan dan mengeluarkan Andrew dari band. Karena tidak terima, dia memukul Terence. Selanjutnya, seorang pengacara menemui Andrew dan memintanya untuk menjadi saksi untuk menggugat Terence karena sebelumnya juga ada mahasiswa yang bunuh diri karena depresi ketika mengikuti kelas Terence. Pengacara itu berjanji tidak akan memberitahu Terence kalau Andrew yang bersaksi. Setelah itu, Terence dipecat dari sekolah dan menjadi konduktor untuk band musik buatannya sendiri. Saat sedang berjalan di tengah kota, Andrew mampir di sebuah bar dan melihat Terence sedang bermain piano. Setelah itu, mereka kemudian bercakap-cakap. Ketika akan pulang, Terence mengajak Andrew untuk menggantikan pemain drum dalam bandnya untuk tampil dalam sebuah pertunjukan musik. Andrew yang sempat rehat dari musik kembali tertarik untuk bermain lagi dan mengiyakan tawaran Terence. Adegan kemudian ditunjukkan ketika Andrew menghubungi Nicole mantannya untuk menyaksikan penampilannya. Tapi dia tampak sedih dan menyesal ketika mengetahui Nicole sudah punya pacar yang baru. Hari pertunjukan pun tiba, seperti biasa ada briefing sebelum tampil. Saat pertunjukan akan dimulai, tiba-tiba Terence menghampiri Andrew dan memberitahukannya bahwa dia tahu kalau yang membuatnya dipecat adalah Andrew. Ternyata Terence menjebak Andrew untuk main di bandnya karena ingin balas dendam, dengan cara mempermalukannya. Terence lalu meminta bandnya memainkan musik yang selama ini tidak pernah Andrew tahu. Permainan Andrew pun tampak kacau, dan dia malu karena banyak orang penting yang menyaksikannya. Andrew lalu pergi dari panggung dan bertemu ayahnya. Tapi saat itu juga dia sadar kalau hal ini tidak boleh membuatnya berhenti dari musik untuk kedua kalinya. Dia pun memutuskan untuk kembali ke panggung dan tetap bermain. Kali ini dia sengaja bermain tanpa arahan Terence. Dia menginisiasi semuanya sendiri. Terence tampak terkejut dan hanya bisa mengikuti arahannya. Semuanya berjalan dengan baik sampai tiba di momen di mana Andrew memainkan bagian solo drumnya. Tentu ini sangat menegangkan karena selama ini bagian drummer dari musik ini selalu gagal tidak sesuai keinginan Terence. Tapi disinilah keteguhan Andrew ditunjukkan. Dia ingin membuktikan kemampuannya pada Terence. Andrew kemudian berhasil membuat Terence kagum dan mendapat pengakuannya.
Film kemudian berakhir dengan adegan yang sangat epik. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.